Pemikiran berbeda, karena pemikiran Pak Alex, pemikiran saya beda. Pemikiran Pak Alex juga beda-beda. Jadi kayak mana untuk menentukan dia, oke ini paketnya ini. Nah, ya, perbedaan itu mungkin pasti ada, nah, tapi kita kembali lagi kepada nilai-nilai kebajikan, karena semuanya warnanya di kebajikan. Nah, kalau kita sudah bicara nilai kebajikan, tentu sama, ada yang mengatur. Mungkin Pak Alex bisa contoh yang mana yang berbeda. Misalnya nggak setuju nih baik tidurnya gimana itu. Tapi kan kalau menurut Pak Alex, wah oke boleh. Cuma menurut yang ini kan belum tentu nih, nggak bagus nih kayak gini ya. Menyamakan itu. Baik, ya bagus sekali ya. Tadi saya mengkopikan ini kan sebentar sebelum kita mintakan anak kan nggak semua bisa kita tampung. Iya, ada sih yang nggak saya tulis contohnya boleh permisi lebih dari 3 orang Pak. Itu kan rata-rata nggak bagus kalau kita jadikan keyakinan kelas karena nggak ada nilai kebajikannya. Kemudian kalau mereka bertiga ya waktunya 5 menit itu jadi 10 menit atau kelas itu akan jadi kosong. Jadi itu tidak salah ini. Tapi kalau kita memberikan kepada anak-anak kita tidak sepakat tentang hal ini. Nah kemudian dengan teman-teman ya memang betul tantangan terbesarnya dalam mendapatkan persepsi. Ini contohnya mungkin Pak Andi nanti masuk di sebelum dari SMP membuat keyakinan kelas yang baru. Tapi lagi kalau dasarnya untuk nilai kebajikan warnanya dari macam. Tidur tadi contohnya di jam Pak Aris Pak boleh tidur tapi tidak selesai. Di jam Pak Andi nggak boleh. Tapi ada beda. Tapi Pak Andi harus membuat solusinya apa yang dilakukan anak ketika mereka sudah selesai belajar. Apakah memberikan pertanyaan ataukah memberikan mereka semacam lain. Mungkin di sana tidak tersepakatnya ya mereka. Jadi kalau untuk membangun budaya tersebut, nah saya sepakat gitu. Selagi positif atau saja. Dan indikatornya tadi nyaman. Tadi nyaman ada karena Andi merasa dihargai oleh anak-anak. Anak-anak pun merasa enak belajar dengan Andi. Itu dan kepala sehat mereka dengan masalah. Silakan ibu-ibu yang lain. Berarti kalau berarti kalau aslinya ada yang menciptakan budaya positif dalam satu kelas, kita harus kolaborasi dengan guru yang langsung. Nah, iya. Misalkan itu tadi. Ya, menyamakan persepsi tadi. Terus yang kedua, kita bisa melaksanakan dalam satu kelas kolaborasi dengan guru yang lain, berarti kepala sekolah harus tahu. Ya. Jadi antara kelas satu dengan kelas lain juga akan berbeda. Beda. Ya, itulah salah satu ini yang ya bisa jadi keyakinan yang bagus. Kita ada 18 model ya. Kita setiap guru membuat keyakinan kelas, kita akan ada 18 model keyakinan kelas, kan? Ada yang bisa dipakai, ada yang enggak, ada yang bisa mungkin. Nah, terus ya. Bisa. Nah, ini mungkin yang tidak sesuai dengan filosofi dan antara itu model 1 dulu. Bahwa kita tidak boleh dengan diri kita. Kalau belajar rata-rata mengatakan pendidikan harus berhamba kepada siswa. Ya, bahasanya berhamba. Tapi dalam pelaksanaannya kita harus menjadikan pendidikan itu pembelajaran itu berpusat kepada murid yang belajar. Kita fasilitator seperti positif saya, kita menuntut, tapi tetap dalam pendidikan. Sebab kalau saya berikan penguatan ini, nanti boleh ini pasti akan ambil akan menuntut, akan bermana lurus semua. Baterai, yang mau didiskusikan.
ada yang kita terima, ada yang kita tidak. Yang kita terima sebenarnya harus memberikan kepada anak, disosialisasikan kepada anak. Mereka akan berbicara, kok saran saya nggak ada di sini yang dipakai ada belum apa? Pak yang saya kemarin sudah pikirkan jadi kalau nggak ada pak, nah itu ada alasan. Kalau ini kalau lanjutkan kira-kira apa yang gimana? Efeknya gimana? Misalnya remisi boleh bertiga, kita sudah 20, misi lagi ya ada kantor. Ini mungkin agak di luar. Oke, silakan. Jadi konsep seperti ini bisa juga kita bawa ke rumah tangga. Nah, pembelajarannya seperti itu Pak Andi. Pembelajarannya tidak positif tuh harus dari dulu kita harus bangun di rumah dulu ya. Dari rumah ya. Kita bisa terapkan pada anak kita, kita semua. Kemudian kita sekolah untuk namanya juga harus tempat masyarakat. Oh betul. Kali modulnya tuh di rumah jadi sekolah. Jadi yang ngajarkan mengajarkan 3 masyarakat. Di rumah juga. Seperti saya berbagi ya, anak saya kecanduan handphone itu luar biasa. Nah, tapi saya bikin kesepakatan yang boleh main handphone itu cuma hari Sabtu dan Minggu. Terus hari lain enggak. Dan ternyata di hari Sabtu itu memang betul dimanfaatkan dari bangun tidur sampai malam mau tidur lagi. Itu kesepakatan yang dibuat sama Sadar, ya. Dan ternyata harus kita prinsip bahwa jam yang itu masih Kan sering lagi kan itu. Nah, awalnya memang seperti itu. Memang dari ini Sabtu tuh dari bangun main handphone. Nah, kita udah sepakat, ya larang. Karena sekali lagi kita kesepakatan kita tapi alhamdulillah bukan masalah. Alhamdulillah agak sedikit ini kita buatnya agak sedikit bisa membuat dokumen. Kalau sebelum ada keyakinan atau tidak keyakinan luar biasa. Setiap ada berita handphone harus ditegang dulu baru mau ngasihkan lagi. Sekarang alhamdulillah udah mulai agak sedikit Kesepakatan bersama. ada kesepakatan bersama. Putri Kan di kesepakatan dan juga kalau ada itu juga ada juga berkolaborasi dengan kami. Jadi kita yang bisa disampaikan lagi, mohon maaf